Perkenalkan, nama saya Andi Haryana Dwi Ramadhani dari kelas 30D Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif. Jenis kalimat efektif ada 7. Yang pertama, kesepadanan. Kedua, keparalelan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, kelogisan. Yang kelima, kehematan. Yang keenam, kecermatan. Dan yang ketujuh, kepaduan. Yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Salah. Sedangkan yang benar adalah dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah 1. Memiliki subjek predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat penghubung intra-kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipepahnya ke pinggir jalan. Salah, yang benar adalah kakak menolong anak itu dengan memepahnya ke pinggir jalan. Ketiga itu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Yang kedua, urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir adalah mempergunakan partikel penekanan. Yang keempat itu kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kelima, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan. 1. Menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Yang ketiga, menghindari sinonim dalam satu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang keenam yaitu kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang ketujuh, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Yang kedua, struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif dibagi atas 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Dan yang ketiga, struktur kalimat periodik. Ciri-ciri kalimat efektif. Ada 4. Yang pertama itu kesatuan. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, penekanan. Dan yang keempat, kevariasian. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan tampak, kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakaian kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang pertama itu mengulang subjek kalimat. Yang kedua, hiponim dihindarkan. Yang ketiga, pemakaian kata depan dari dan dari.
Yang ketiga yaitu penekanan. Yang pertama, pemindahan letak frase. Yang kedua, mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal yang disebutkan di atas, penekanan atau penegasan dapat juga dilakukan dengan 1. Penegasan dengan intonasi, 2. Penegasan dengan partikel, 3. Penegasan dengan kata keterangan, yang keempat, penegasan dengan kontras makna, yang kelima, penegasan dengan pemindahan unsur, dan yang keenam, penegasan dalam bentuk pasif. Yang keempat, kevariasian. Kevariasian dibagi atas 4. Yang pertama, variasi dalam pembukaan kalimat. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. Dan yang terakhir yaitu variasi bentuk aktif pasif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 2. Yang pertama, kecermatan. Yang kedua, kegramatikalan. Yang pertama, kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Artinya, ganda disebut juga ketaksaan atau ambiguitas. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat disebabkan beberapa hal, antara lain 1. Pemakaian kata tutur. Yang kedua, pemakaian kata bersinonim. Yang ketiga, pemakaian kata yang bernilai rasa. Yang keempat, pemakaian istilah asing. Yang kelima, pemakaian kata konkret dan abstrak. Yang keenam, pemakaian kata umum dan khusus. Dan yang terakhir, pemakaian idiom. Kegramatikalan. Syarat pertama kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.